أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu jamaah salat Isya Tarawih Masjid Al-Jihad yang insyaallah kita semua masih mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur tidak henti-hentinya dan selalu menjadi penghias lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kita pada malam hari ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk hadir bersama-sama memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk terhadap Khalik, yaitu melaksanakan menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah. Kita berdoa semoga salat yang kita kerjakan tadi menjadi amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baik Bapak dan Ibu, malam hari ini saya nggak ngitung Ramadannya sudah berapa gitu kan, malamnya juga sudah yang keberapa, karena khawatir kalau dihitung cepat selesainya. Nggak dihitung rupanya lebih cepat lagi selesai. Masya Allah. Kalau saya melihatnya di bulannya Bu, itu sudah hampir membulat bulan itu. Artinya ini sudah hari ke-10 gitu. 11 ya, Masya Allah. Bapak dan Ibu, kita sudah masuk pada hari ke-11 Ramadan. Maka persiapan dan tidak serius atau tidak serius kita menghadapi Ramadan akan berlalu ya. Kajian kita pada ta'lim kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan qiyam Ramadan kita. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kalau disebutkan man qama, mendirikan malam-malam Ramadan itu aktivitas terbanyak ya. Tambahannya di luar malam-malam lain ya, yaitu melaksanakan ibadah salat tarawih ya. Bapak dan Ibu, salat yang kita kerjakan, salat yang kita tunaikan di dalam Al-Quran itu disebutkan orang-orang yang menunaikan salatnya telah melaksanakan kewajiban ibadah salat tersebut. Dibagi di dalam Al-Quran ada dua tipe, dua macam orang yang melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini dijelaskan di dalam Al-Quran ya, ditemukan indikasi ini, pemisahan ini di Quran surah 4 ayat 103 An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitumus shalah. Apabila kita wakafkan ayat di sini, menurut sebahagian ulama Bapak dan Ibu, bahwa ada orang ya, mungkin juga kita ya, apabila kamu telah melaksanakan sholat, jadi ini menjadi bahagian pertama. Jadi ada orang yang menunaikan sholatnya hanya sebatas selesai melaksanakan kewajiban. Artinya sholat benar telah dia tunaikan, sholat benar telah dia laksanakan, gugur kewajibannya, tidak berdosa ia, tapi orang tersebut
tidak mendapatkan manfaat lebih dari sholat yang dia kerjakan. Jadi di kita ya, ini menjadi renungan ya. Ramadan yang sudah berjalan, apakah hanya sekedar Ramadan itu menyelesaikan rutinitas Ramadan kita? Oh, kalau Ramadan habis tiap-tiap malam habis isyaknya ada ta'lim, kemudian ada tarawih, kita datang ke masjid ya. Kita tunaikan saja kegiatan sholat kita, kewajiban kita ya. Maka kalau ini ya, orang yang melaksanakan sholat model pertama ini, mereka adalah orang-orang yang hanya sekedar menyelesaikan kewajiban sholatnya. Kemudian yang kedua, fadhkurullaha. Kita sambung ayatnya, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ya. Orang yang kedua, salat yang telah dia tunaikan ya, itu membuat selalu dirinya ingat kepada Allah. Fadhkurullah, menggunakan kalimatnya fa. Artinya salat yang dia tunaikan itu menghubungkan dirinya kepada Allah, ketersambungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas di luar salatnya karena merasa terhubung dengan Allah, merasa terawasi, sehingga semua aktivitas kehidupannya qiyaman, dalam berdirinya dia selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin telunjuk yang dia gunakan untuk tasyahud ya, itu kemudian salah gunakan untuk menandatangani hal-hal yang tidak benar. Mulut yang selalu diucapkan melafadzkan kalimat-kalimat Allah, membaca Al-Quran di dalam salatnya, kemudian digunakan untuk mencela, mencaci, menggibah ya kan? Ngomongin orang, apapun itu bentuk-bentuk keburukan, ketika sholatnya sudah benar maka dia selalu ingat, maka itu tidak mungkin dia lakukan. Waqudan, bahkan dalam duduknya. Jadi ketersambungan ini disebutkan ibadah yang membuat kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dinamakan adalah dengan sholat. Asal katanya dari kata silah, ditarik ke belakang, wasala yasilu silatan wasalatan. Artinya ketersambungan ya, ikatan yang sangat kuat. Pernah kita dengar Bapak dan Ibu ungkapan silaturahim ya. Silaturahim itu adalah hubungan yang sangat erat ya. Yang ini keberhasilan silaturahim itu bukan pada bertemunya. Saya bertemu dengan saudara misalnya, Pak Jabu ya kan? Saya ucapkan assalamualaikum. Benar, kenapa? Karena saya berkomunikasi, melihatnya. Tapi keberhasilan dari silaturahim itu, saya balik ke rumah, Pak Haji balik ke rumah, tapi di rumah kemudian kembalinya saya masih ingat lagi ya, masih mendoakan lagi saudara tersebut. Dalam sholat kita doakan, dalam sujud kita doakan ya, saudara kita. Inilah keberhasilan dari silaturahim. Maka keberhasilan dari sholat itu bukan pada sholat yang kita kerjakan. Wajar, dan nggak mungkin orang sholat kemudian korupsi, namanya sedang sholat. Benar, orang yang sholat nggak mungkin pakai sendal orang lain, namanya sedang berdiri sholat. Sedang menceritakan orang lain juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kita masih sholat. Tapi bagaimana ketika sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita keluar dari masjid ya kan? Lihat kanan kiri, sendal tidak ada gitu ya. Ada sendal yang lain lewat. Nah ini masih dipertanyakan sholat kita. Berarti belum ada ketersambungan kita fadhkurullah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketersambungan inilah Bapak dan Ibu ya, yang membuat kita ibadah, satu ibadah yang penting ya, yang harus selalu kita jaga, bahwa keberhasilan dari sholat yang kita tunaikan adalah tiap-tiap aktivitas kehidupan kita selalu merasa terawasi,
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang kita kerjakan. Kenapa? Karena faida qadaitumus shalah fadhkurullaha. Keberhasilan dari salat yang kita tunaikan, dari salat yang telah kita kerjakan adalah kita selalu merasa terawasi dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang model salat seperti inilah kemudian dijelaskan di dalam Al-Qur'an akan mendapatkan 5 keistimewaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kalau orang yang sholatnya sudah baik, selalu terhubung dengan Allah di luar sholat yang dia kerjakan, maka punya potensi orang tersebut akan menjadi manusia yang baik. Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu, terjemahan kita lewatkan, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah orang yang ibadah salat tadi, jadi salat yang dilakukan oleh seseorang tadi akan mencegah dirinya dari melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya dan mungkar adalah 2 sumber keburukan yang datang dari manusia. Fahsya adalah sumber keburukan yang datang dari hawa nafsu. Pornografi itu fahsya, porno aksi fahsya, ya, LGBT, ya. Maka ini disebutkan ya sumber keburukannya berasal dari fahsya. Sedangkan mungkar adalah sumber keburukan yang berasal dari nafsu perut dan akal, ya. Berbohong itu mungkar, ya. Mencuri itu mungkar, merampok itu mungkar, membunuh apalagi mungkar banget. Maka orang-orang yang sholatnya benar akan terhindar dari sumber-sumber keburukan ini, ya. Maka kebalikan dari orang yang tercegah dapat tidak melakukan perbuatan yang fahsya dan mungkar tadi adalah indikasi bahwa orang tersebut adalah orang-orang baik. Kalau orang melakukan fahsya dan mungkar, dia orang buruk. Yang tidak melakukan karena tercegah oleh salat yang dia kerjakan, maka orang tersebut adalah orang-orang yang baik. Karena apa? Karena tercegah dari perbuatan buruk yang bersumber dari fahsya dan mungkar dari salat yang dia tunaikan. Tapi yang di kita masih salat baru ditunaikan, kadang Jumat yang terlalu ramai, ya tadi keluar salat kita masih bingung, masih datang ke masjid masih khawatir sendal kita akan hilang. Padahal yang kita tunaikan adalah salat, yang salat itu sendiri disebutkan dalam Al-Quran adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka nanti kita lihat penjelasannya di belakang tentang kenapa orang yang sholat itu tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkarnya. Mungkin hanya sekedar faida qadaitumus shalah pada golongan orang-orang yang pertama. 3 menit lagi, Bu. Kemudian yang kedua, potensi orang, keistimewaan orang yang sholatnya selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya. Sikapnya tenang, berjalannya tenang, ya kan? Pokoknya selalu damai saja hidupnya ini. Ini ada dalam Al-Quran, di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang tenang hatinya, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah lah kemudian hati menjadi tenang. Ini ditafsir, lihat Qur'annya, salat yang kita kerjakan ternyata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai zikir, itu sebagai pembawa sumber dari ketenangan hati. Lihat di Quran surah 20 At-Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Innani, sesungguhnya aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah.
fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana menyembahnya? Wa aqimis shalah, dirikan salat lidzikri, untuk mengingatku. Jadi salat disebutkan sebagai zikir adalah pembawa ketenangan dari hati yang galau. Kita tidak tenang, maka salat menjadi penenangnya. Ada banyak masalah, datang ke masjid salat untuk menenteramkan hati kita. Karena salatlah yang di dalamnya ada bacaan Quran, ada hafalan Quran, Al-Fatihah kita baca, surah-surah pendeknya kita baca, atau surah panjangnya kita baca. Quran itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir juga, sebagai juga sumber ketenangan yang itu ada dalam salat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sungguhnya kami yang menurunkan adzikir, sumber ketenangan. Jadi enggak ada orang yang kemudian membaca Al-Quran hatinya gelisah, tilawah Al-Qurannya banyak kemudian tidak tenang. Ini di Ramadan ini kita menjadi bahan evaluasi Bapak dan Ibu. Kalau hari Ramadan sudah hari yang ke-11, maka kita lihat evaluasi tilawah Quran kita, ya. Sudah berapa juz yang kita baca? Dari target ketika tarhib Ramadan kemarin, di awal Ramadan kita banyak ini tarhib Ramadan, ya kan? Tarhib itu mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya agar Ramadan kita itu benar-benar teraplikasikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau inginnya Ramadan kita selesaikan khatam 3 kali khatam misalnya, maka kita kalkulasikan satu harinya berapa harus kita baca. Kalau ingin 2 kali khatam, 1 kali khatam, berarti 1 hari kita akan menyelesaikan 1 juz Qur'annya. Nah, jadi kita kembalikan bahwa sebanyak itu yang kita baca dari Al-Quran, tidak ada yang tidak membawa ketenangan Bapak dan Ibu. Kemudian dalam sholat ada apa lagi? Ada doa, ada zikir, fadhkuruni azkurkum, ingat aku maka aku akan mengingatmu. Maka ingat kepada Allah, salat yang kita kerjakan akan membuat kita tenang. Bapak dan Ibu, kalau orang tidak tenang, orang tidak bahagia, orang selalu gelisah kehidupannya, kalau dia nggak sholat, ya karena dia nggak sholat, wajar, nggak tenang. Tapi ada orang yang setiap 5 waktu datang ke masjid. Setiap 5 waktu kita tunaikan sholat, tambah sholat sunnahnya, kalau Ramadan ini tambah tarawihnya, tapi belum tenang lagi. Tentu ada yang salah dari sholat yang dia kerjakan. Kenapa? Karena sholat merupakan sumber ketenangan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, target kita 3 menit yang kita tambah. Ada 3 lagi yang insya Allah, ya, keistimewaan orang-orang yang sholat, yang masih terhubung kepada Allah, yang mengerjakan sholatnya faida qadaitumus sholata fadhkurullah. Insyaallah 3 keistimewaan lagi kita lanjutkan pada kajian kita, talim kita besok pagi di masjid yang sama dengan waktu yang berbeda. Kalau hari ini berbuka, besok sudah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.